Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadzal din wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudah ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Hadirin wal hadirat, puji dan syukur kita senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah atas segala nikmatnya yang telah dianugerahkan kepada kita, terutama nikmat berupa peluang dan kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita untuk melaksanakan ibadah puasa, juga ibadah yang lainnya tentunya di bulan suci Ramadan ini, sehingga kita semua berkesempatan dan berpeluang untuk mendapatkan rahmat, mendapatkan ampunan, mendapatkan keberkahan, dan juga mendapatkan pahala yang berlipat ganda bahkan tak terhingga dari Allah Subhanahu wa taala, khususnya di bulan suci Ramadan ini. Hadirin wal hadirat, jamaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tercinta bagi kita semua, atau orang yang paling kita cintai di dalam kehidupan kita semua, diakui atau tidak, atau mungkin baru dalam konteks prinsip ya, walaupun dalam kenyataannya mungkin masih harus berupaya keras ya. Bahwasanya kalau dalam tataran konsep, orang yang harus dan lebih kita cintai itu seharusnya adalah keluarga kita. Itu tataran konsepnya ya. Yang orang yang harus lebih kita cintai adalah keluarga kita. Akan tetapi ketika kita bicara dalam tataran implementasi dan praktek dalam keseharian, sangat boleh jadi sebagian dari sikap kita tidak menunjukkan dan tidak menggambarkan bahwa sesungguhnya orang yang paling kita cintai dalam keseharian kita adalah keluarga kita. Maka oleh karenanya kita harus senantiasa berupaya, kita harus senantiasa belajar, kita harus senantiasa bersabar, bahwasanya orang yang paling kita cintai dalam keseharian kita tidak ada lain adalah keluarga kita. Kenapa? Karena nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala kita akan dikumpulkan itu dengan keluarga kita, bukan dengan keluarga yang lain. Kita akan dikumpulkan dengan keluarga kita sendiri. Sehingga kalau misalnya kita tidak mencintai keluarga kita, khawatir nanti kita jalan kemana, istri kita jalan kemana, anak kita jalan kemana. Maka oleh karenanya kita harus mencintai keluarga kita dalam tataran implementasi, bukan hanya dalam tataran konsep. Kalau dalam tataran konsep saya yakin kita semua mencintai keluarga kita, tapi dalam tataran implementasi sangat boleh jadi masih ada keseharian kita, perilaku kita, sikap kita yang memang belum menggambarkan bahwa sesungguhnya yang kita cintai itu adalah keluarga kita ya. Itu harus menjadi obsesi dalam perjalanan hidup kita, karena ending kita adalah kematian. Nanti yang menangisi juga keluarga kita. Mungkin orang lain hanya nengok dan mendoakan alhamdulillah, tapi yang sampai ke dalam lubuk hatinya bersedih gitu dalam hal ini hanya istri kita, mungkin putra putri kita, orang tua kita, keluarga kita. Maka oleh karenanya yang harus lebih kita cintai dalam keseharian kita adalah keluarga kita, tentunya dengan segala kekurangannya dan juga dengan segala keterbatasannya ya. Kekurangan dan keterbatasannya kita maklumi, kemudian diperbaiki, dan kemudian kelebihannya kita apresiasi dan kita maksimalkan supaya memang nanti kita betul-betul happy endingnya, happy ending di surganya Allah Subhanahu wa taala tentunya. Hadirin wal hadirat, jamaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bicara tentang misalnya siapa yang duluan masuk surga, dalam ini kalimat bersama ya, bersama keluarga itu kan misalnya begini, bersama-sama masuknya atau nanti ujungnya bersama gitu.
Kalau misalnya ujungnya bersama, itu memang nanti ujungnya akan bersama. Tapi yang kita harapkan kita bersama-sama tanpa berpisah terlebih dahulu. Kalau berpisah terlebih dahulu sangat boleh jadi mungkin anaknya ke neraka dulu, suaminya ke surga, anaknya, bapaknya. Atau misalnya istrinya ke neraka dulu, suaminya duluan ke surga, atau sebaliknya. Itu tidak bareng kalau begitu maksudnya. Kita inginnya begitu gitu. Tapi kalau endingnya nanti kita akan dipertemukan kembali. Tapi yang kita inginkan bukan sekedar dipertemukan, tapi memang dari dunia bersama, masuk surga bersama, di surga pasti bersama. Gitu dalam hal ini. Itu yang kita inginkan gitu dalam hal ini tentunya. Nah, maka oleh karenanya kalau kita bicara tentang siapa yang duluan masuk surga, kalau kita bicaranya umat, maka dari umat yang pertama sampai yang terakhir, yang duluan masuk surga umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita. Ya. Kemudian kalau bicara masalah Nabi secara keseluruhan, yang paling pertama masuk surga adalah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau bicara orang per orangnya dari umat Nabi Muhammad, yang duluan masuk surga adalah Abu Bakar, kemudian Umar bin Khattab. Selebihnya lagi saya belum mendapatkan penjelasannya. Ya. Sehingga dalam hal ini mereka berdua ini, Abu Bakar dan Umar bin Khattab, mereka berdua adalah pemimpin seluruh ahli surga. Ya. Hal ini pernah disampaikan oleh Rasulullah ketika beliau sedang berada bersama Sayyidina Ali. Kemudian beliau melihat Abu Bakar dan Umar sedang berjalan menuju ke beliau, ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul mengatakan kepada Sayyidina Ali, "Wahai Ali, lihat dua orang itu, mereka lah yang akan menjadi pemimpin atau ketua gitu dalam hal ini dari seluruh penghuni atau ahli surga itu." Sungguh sangat luar biasa gitu dalam hal ini. Maka oleh karenanya bahasanya kita selaku umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentunya kita menghendaki menjadi bagian dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang betul-betul ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan hanya kita, juga bersama dengan keluarga kita. Bukan akhirnya dipertemukan, tapi bersama dengan keluarga kita. Terlebih nauzubillah kalau misalnya tidak dipertemukan gitu. Maka dalam hal ini kalau misalnya kita bicara emang ada gitu orang yang tidak dipertemukan dengan keluarganya, ya ada ketika memang akidahnya berbeda. Yang satu mukmin, yang satu kafir. Seperti halnya istri Nabi Nuh tidak akan ketemu lagi karena berbeda, istrinya tidak beriman. Ya. Kemudian juga anaknya. Kemudian istri Nabi Lut tidak akan bertemu lagi karena memang istrinya tidak beriman. Kemudian Fir'aun dengan istrinya Siti Aisyah, ini kebalikannya. Istrinya yang masuk surga, Fir'aunnya suaminya yang di neraka, enggak ketemu lagi gitu dalam ini. Nah, maka oleh karenanya alhamdulillah kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi bagian dari keluarga yang semuanya beriman. Semuanya muslim, semuanya mukmin, alhamdulillah. Pertahankan keimanan itu. Karena kalau kata Ustaz Atian Ali Dai, berarti kita sudah punya tiket untuk masuk surga. Sudah punya tiket-tiketnya sudah ada. Cuma tugas berat kita adalah kita memiliki tugas berat untuk menjaga tiket masuk surga ini supaya tidak rusak. Sebab kalau rusak ya harus dirapihkan dulu, kotor harus dibersihkan dulu gitu. Jadi kalau misalnya keimanan kita itu dalam hal ini keimanan yang kurus dalam arti amal solehnya tidak banyak. Karena iman ini kata para ulama kalau ibarat badan dengan pakaian, iman itu masih terbuka tanpa pakaian. Pakaiannya adalah takwa kita. Sehingga dalam hal ini iman tanpa takwa bagaikan badan tanpa pakaian, nggak ada artinya. Ya. Maksud saya nggak ada artinya itu nggak ada artinya bagi kita untuk menyelamatkan diri kita dari azab neraka. Beda antara selamat dengan dipindahkan ya. Kalau diselamatkan berarti kita tidak ke neraka dulu, ke surga. Tapi kalau dipindahkan berarti ke neraka dulu. Makanya kita senantiasa berdoa itu, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan lindungilah kami dari neraka. Ya, bukan minta dipindahkan, kita minta dilindungi. Kalau dipindahkan mah itu mah sudah jaminan. Setiap orang yang beriman walaupun sebesar biji sawi imannya, dia akan dipindahkan dari neraka ke surga. Ya, bahkan dalam penjelasannya orang mukmin mah sampai gosong doang. Sampai gosong doang, setelah gosong udah dipindahkan dari neraka. Kalau orang kafir, gosong kulitnya diganti lagi dengan kulit baru supaya merasakan azab. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul azab gitu. Orang kafir disiksa neraka
abadi, kekal. Setiap kali gosong kulitnya diganti dengan kulit baru supaya merasakan adab. Tapi orang mukmin begitu gosong selesai gitu ya. Tapi jangan sampai dijadikan apa ya, heureuy atau cemoohan. Biarinlah ke neraka ge sampai gosong doang, kayak dipindahkan geus gosong mah jangan gitu ya. Kita mah ingin selamat bersama dengan keluarga kita tanpa disentuh oleh api neraka. Itu dalam hal ini ya. Dan sebagai bocoran, kalau mau menjadi bagian dari hamba Allah yang tidak disentuh oleh api neraka, salah satunya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, harus sering menangis karena dosa. Harus sering menangis karena dosa. Itu dalam ini. Kalau mata kita tidak pernah menangis karena dosa yang tidak dilakukan, perhatikan, hati-hati. Hati kita berarti sedang membatu, bahkan membaja. Sebab kata para ulama, di antara ciri orang yang hatinya keras adalah jumudul ain min khasyatillah, min khasyatillah. Matanya tidak pernah menangis karena dalam hatinya tidak ada rasa takut akan azab Allah yang teramat dahsyat, akan hisab Allah yang teramat cepat. Gitu. Misal kedengaran adzan tapi dalam hatinya, dalam benaknya masih ada tar dulu deh, nanggung, tar dulu kagok lagi pijit tombol WA, tombol HP misalnya dan lain sebagainya. Coba kalau misalnya lagi pijit, benar apa susahnya? Tinggal disimpan HP-nya, nanti lagi WA-nya, tinggal dibilang, maaf tadi saya sholat dulu. Kan itu ada nilai dakwah di dalamnya. Sampaikan ke semua, saya tadi sholat dulu. Ya, dilanjut lagi, enggak ada masalah. Jangan sampai misalnya salat di awal waktu terganggu dengan itu, setengah jam berlanjut, qadarullah misalnya 5 menit kemudian dipanggil, mau bagaimana? Gitu. Padahal tidak sibuk-sibuk amat. Itu dalam ini. Maka dalam ini hadirin wal hadirat jamaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, bahwasanya kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang alhamdulillah dikaruniai keluarga semuanya bagian dari orang-orang yang beriman, tiketnya sudah ada, tinggal dijaga. Makanya kalau bicara dakwah terhadap orang kafir berarti mengislamkan mereka. Tapi dakwah terhadap sesama kita, guru kita mendakwahi kita, masyayikh kita menasihati kita, itu levelnya bukan lagi memindahkan seperti halnya orang kafir menjadi muslim, tapi bagaimana melakukan, kita berupaya untuk melakukan islamisasi dalam keseharian kita, supaya Islam kita bukan Islam hanya KTP saja atau hanya aku-akuanan saja sebagai muslim, sebagai mukmin, tapi realita kesehariannya tidak menggambarkan sebagai kehidupan seorang muslim dan juga seorang mukmin, baik dalam pribadinya ataupun juga keluarganya ataupun juga di masyarakatnya. Hadirin hadirat jamaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan hari ini, mari kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala surat Ar-Ra'd ayat 22 sampai 24 ya, berbicara tentang ini. Itu dalam ini. Ini keluarga ya. Nanti saya akan sampaikan juga kalau keburu waktunya, ke surga bersama kolega, maksudnya teman, komunitas, rekanan kerja gitu dalam hal ini. Sahabat, soulmate gitu dalam ini. Dalam surat Ar-Ra'd ayat 22 sampai 24 Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walladzina sabaru, dan orang-orang yang bersabar ya. Sabar itu saya supaya gampang memahaminya dan bisa dievaluasi. Sabar itu menurut hemat saya menggunakan istilah Sunda ya. Ngeureueuh sok sanajan gitu ya. Ngeureueuh sok sanajan. Maksudnya ngeureueuh sok sanajan capek, ngeureueuh sok sanajan loba pigaweun, ngeureueuh sok sanajan loba tugas dan seterusnya. Jangan sampai pigaweun dijadikan alasan sehingga tidak ngeureueuh, atau tugas dijadikan alasan sehingga tidak ngeureueuh karena tugas banyak, aduh maaf gitu, dan lain sebagainya. Tapi ngeureueuh walaupun ya, memaksakan diri walaupun gitu. Walladzina sabaru, saya tidak akan membahas sabarnya karena ini waktunya terbatas ya. Walladzina sabaru, orang-orang yang bersabar. Pokoknya di puasa ini kita dilatih bersabar tiga-tiganya ya. Makanya puasa itu pahalanya tak terbatas, tak terhingga, karena dalam puasa ada 3 pendidikan sabar. Bentuk sabar ada dalam puasa tiga-tiganya. Sabar melaksanakan taat, sabar menghindarkan diri dari maksiat, juga sabar dalam mengendalikan diri dari segala sesuatu yang membuat kita tidak nyaman. Lapar kita kan capek, haus kita juga capek. Kemudian misalnya dalam hal ini ketika ada orang
yang memancing-mancing kemarahan kita, kita juga dilatih. Kata Nabi, katakan saja aku sedang berpuasa. Jadi ketiga-tiganya kita dilatih untuk sabar melaksanakan taat, sabar meninggalkan maksiat, juga sabar untuk senantiasa tidak mengekspresikan kemarahan, bahkan lebih bagus lagi memaafkan orang lain yang mungkin berbuat buruk kepada kita atau memancing-mancing kemarahan kita. Maka di bulan suci Ramadan ini Allah melatih kita agar memiliki 3 bentuk kesabaran ini. Walladzina sabaru ibtigha'a wajhillah. Mereka bersabar dalam 3 hal tadi, tiada lain yang diinginkan adalah untuk mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb mereka. Kemudian wa aqamus salat, dan mereka menegakkan salat. Dalam Al-Quran silahkan dicari, kalau tidak salah tidak ada kalimat amila atau fa'ala terkait dengan solat, pasti aqama atau yuqimu. Jadi bukan mengerjakan solat, tapi menegakkan solat, atau paling tidak diterjemahkan mendirikan solat. Menegakkan solat beda dengan mengerjakan solat. Menegakkan solat beda dengan melaksanakan solat. Itu dalam. Para ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan menegakkan solat, aqimu solat atau yuqimu solat, itu maknanya adalah menjaga menjaga wudunya, mulai dari wudu. Kata Nabi bahwasanya al-wudu atau at-taharatu miftahus solat. Berwudu itu kuncinya solat. Kalau wudunya tidak sah, jangan bertanya solat kita sah atau tidak. Wudunya aja tidak sah, bagaimana solat mau sah? Maka dari wudu dulu gitu. Wudunya diperhatikan, wudunya dimaksimalkan. Bahkan kalau merujuk kepada penjelasan Imam Al-Ghazali, beliau itu setiap kali menjelaskan tentang ibadah misalnya, maka beliau pasti ada ibadah zahir, ada ibadah batin, termasuk berwudu. Jadi ada bersih-bersih zahir, ada bersih-bersih batin. Itu dalam ini. Sehingga dalam hal ini beliau mengarahkan kita agar ketika kita selesai berwudu, itu terjadi dalam diri kita upaya untuk melakukan pembersihan diri, baik di luar diri kita ataupun juga yang ada di dalam diri kita. Maka berkaitan dengan iqamatus salat, menegakkan salat, wudunya disempurnakan, yang makruhnya ditinggalkan, yang sunnahnya dilakukan, apalagi yang menjadi rukun dan syarat sah wudu itu gitu. Kemudian apa? Waktunya tidak dinanti-nantikan, senantiasa diupayakan di awal waktu. Bila perlu, kalau memungkinkan sebelum adzan sudah siap salat, itu sangat luar biasa. Kemudian yang kedua adalah kalau laki-laki diupayakan berjamaahnya di masjid. Kemudian yang ketiga adalah gerakannya tumakninah, tidak keburu-buru. Kemudian bacaannya tartil. Kemudian khusyuk. Inilah yang dimaksud dengan yuqimus salat, menegakkan salat. Jadi kalau misalnya 5 menit lagi mau habis baru wudu kemudian salat, itu melaksanakan salat. Ya, walaupun dalam konteks fikih yang penting belum habis waktunya masih boleh. Ya. Itu konsep fikih. Makanya dalam hal ini kalau terlalu mengedepankan fikih, kita khawatir kita tidak mendapatkan pahala yang maksimal. Ya. Tapi kalau misalnya terlalu mengedepankan semangat, kita khawatir juga menjadi orang yang saklek, tidak kondisional. Itu dalam hal ini. Misal ketika sedang rapat, sedang serius berpikir, konsentrasi, mendengar adzan, kemudian ya didengarkan terlebih dahulu, kemudian misalnya cut salat dulu, nanti dilanjutkan lagi misalnya rapatnya gitu. Itu sangat luar biasa. Tapi untuk memanggil semangat seperti yang tadi, itu mungkin agak loading gitu. Beda halnya dengan dilanjutkan dulu, kemudian misalnya salatnya digeser dulu, itu mah fikih. Ya, tapi kalau semangat mah enggak. Setiap kali adzan tiba, kemudian kita berwudu dan salat gitu ya. Maka oleh karenanya bahwa ketika kita bicara tentang iqamatus salat, menegakkan salat yang sesungguhnya, maka dalam berbeda dengan melaksanakan salat. Karena hal-hal yang tadi harus diperhatikan, mulai dari wudunya, kemudian waktu yang dimana kita melaksanakan sholat pada waktu itu, kemudian juga berjamaahnya, kemudian bacaannya tartil, kemudian gerakannya tumakninah. Gitu dalam hal ini. Jangan sampai tidak tumakninah. Bahwasanya Rasul pernah menyampaikan kepada para sahabat, kata Rasul, tahukah kalian pencuri yang paling jahat? Gitu. Kemudian para sahabat menjawab, Allah Rasulullah a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kemudian kata Rasul, pencuri yang paling jahat adalah orang yang mencuri saat sholat. Para sahabat kan kaget, bagaimana mungkin orang bisa mencuri saat sholat gitu. Kemudian Rasul menjelaskan, orang yang dikategorikan mencuri saat sholat adalah mereka yang
rukunya tidak tumakninah, i'tidalnya tidak tumakninah, sujudnya tidak tumakninah, duduk di antara dua sujudnya tidak tumakninah. Maka tumakninah dalam 4 rukun salat ini menjadi rukun dari rukun salat tersebut. Rukun salat, maka tumakninah menjadi bagian dari ruku itu. I'tidal juga sujud, kemudian duduk di antara dua sujud gitu. Maka jangan sampai ada istilah, mungkin saya sering menyampaikan ini, istilah taraweh sogun. Kalaupun tarawehnya sogun kan terkenal motor si gesit irit. Gesit gerakannya, irit bensinnya. Tapi jangan dipraktekkan dalam salatnya. Taraweh sogun gitu. Gesit gerakannya, irit bacaannya. Ya, jangan sampai itu dalam hal ini. Maka dimaksimalkan saja gitu dalamnya. Biarinlah taraweh iyo enggak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini melaksanakan tarawih, kan kita mah baru mengikuti 4-4-3-nya saja, 11-nya. Tapi rukunya kumah kita. Padahal kata Aisyah, Rasulullah tidak pernah mengurangi misalnya kalau dalam jumlah rakaatnya, baik di Ramadan atau di Ramadan, dari 11 rakaat dengan formasi 4-4-3. Tapi kata Aisyah, jangan ditanya berapa lama rukunya, yang ditanya berapa lama i'tidalnya, sujudnya, duduknya, kemudian sujudnya lagi. Kita mah baru 11-nya saja ya dalam ini. Kalau imam jam 9 baru beres taraweh, nah, isukan teh diomongkeun. Ini. Kemudian kalau jadwal deui teu hadir. Da imam nalila itu. Tapi ya itu mah fenomena umumnya. Saya juga dulu di Mesir 3 jam baru selesai. Ya nyobain aja itu mah, nyobain. Beneran 3 jam baru selesai. Imamnya masih muda, 3 jam baru selesai. Besokna teu ka masjid eta deui. Lila ada 3 jam aduh. Ira sarena 3 jam karak beres. Tapi memang harus mencoba itu gitu. Jadi maksudnya teh kan Allah telah berfirman dalam Al-Quran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani hamba kecuali sesuai dengan kemampuannya. Tapi bukan kita yang ukur, Allah zat yang maha tahu. Kita mah memaksakan diri, kita paksa coba gitu. Ada nggak orang yang pingsan gara-gara tarawihnya 2 jam? Nggak ada. Kenapa nggak ada? Karena belum pernah ada yang nyoba 2 jam. Cobaan. Kalau mau pingsan ulah waka 2 jam. Sama halnya dengan ketika kita bicara istiqomah, istiqomah itu berat luar biasa. Cek saha eta mah cek pemahaman kita. Dan sesungguhnya mah kita belum pernah mencoba istiqomah. Kita pernah ngerasakan istiqomah itu berat. Dan belum mencoba istiqomah, sok coba istiqomahkeun. Tahajud tiap malam baru akan merasakan betapa beratnya istiqomah. Kita mengatakan istiqomah berat itu mah dalam pemahaman kita. Itu dalam kenyataannya mah teu nyaho, dacan pernah nyoba istiqomah nage. Cobaan coba istiqomahna, pasti di situ kita akan merasakan betapa beratnya istiqomah. Misal cobaan we saminggu ulah absen berjamaah terus ke masjid di awal waktu, hitung kudu ayat 35 kali. Lamun kurang dari 35 kali berarti acan istiqomah. Lamun kita misalnya sebelum Ramadan kemarin punya targetan setiap waktu sholat berjamaah, berarti sampai sekarang kalau sudah ada 3 minggu, 3 kali 7 21 ya, 21 hari kali 5, sok hitung. Ada yang pernah hitung, berarti berjamaah kita sampai 3 minggu harus sudah sekian. Kalau kita punya target sehari 100 kali istighfar sebelum Ramadan misalnya, sampai hari ini berarti sudah ada 23 harinya, 22 kali 100 berarti seberapa? 2.200. Sudah ada yang hitung? Misalnya kita punya target infak setiap hari 5.000. Ada yang rutin? Paling tidak sampai saat ini tinggal dikalikan 5 kali 22 hari. Kalau kita punya targetan. Kalau nggak punya, nggak bakal bisa mengevaluasi. Nah maka dalam hal ini kita harus punya targetan hidup ini. Terlebih di bulan suci Ramadan, sudah mau selesai Ramadan sekarang. Saya kalau misalnya mau jujur, ya banyak bersedih gitu dalam hal ini. Karena aduh lepotan gitu dalam ini. Karena satu dan lain hal ya. Ya kalau mencari alasan bisa saja. Tapi intinya mah kan memang tidak fokus gitu ya dalam hal ini. Tidak fokus terhadap targetan-targetan itu. Nah sekarang kita punya visi besar nih.
ingin ke surga bersama keluarga gitu dalam hal ini. Nah, maka tanamkan kesabaran ya dalam hal ini. Tidak ada yang diinginkan kecuali keridhaan Allah. Sebab dengan keridhaan Allah kita akan ke surga. Salat, karena salat itu hal yang utama tentunya dalam hal ini. Ya, salat kalau kita misalnya bicara tentang salat, lihat di surat yang Al-Mu'minun ya, yang nantinya akan mewarisi surga Firdaus. Silakan 6 ciri orang yang akan memasuki dan mewarisi surga Firdaus. Ke-6 ciri itu dibingkai dengan salat. Diawali dengan salat, di ujung dengan salat. Alladzina hum fi salatihim khashi'un di awalnya. Di akhirnya alladzina hum ala salawatihim yuhafizun ulaika humul warithun alladzina yarisuna al-firdausa hum fiha khalidun. Ini dibingkai dengan salat, di awal salat, di akhir salat. Ini menunjukkan betapa berarti, betapa pentingnya, urgennya salat ini. Itu dalam ini. Kita banyak amalan-amalan yang lain, tapi salat ditinggalkan enggak ada artinya. Gitu. Nah, maka dalam ini generasi kita, putra-putri kita diamanahkan, dititipkan, diperkuat. Jangan sampai misalnya berani meninggalkan sholat. Kemudian juga kata Allah SWT, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan, dan mereka menginfakkan rizki mereka yang telah Allah berikan kepada mereka, baik secara sirran, sembunyi-sembunyi, rencepan istilah Sunda, ataupun juga alaniyah, secara jaharan. Tapi dalam hal ini kalau misalnya infaknya ketika banyak orang, ya paling dijaga saja hatinya. Jangan sampai riya di dalamnya, jangan sampai riya. Atau misalnya infaknya mau 100.000 dimasukin ke kenceleng, kemudian sengaja 100.000-nya dilipat kecil, tapi dilipatnya panjang, diasup kena seetik-seetik. Kan ya. Maksudnya bukan, ini ada di dalam sirron wa alaniyatan ya, secara sembunyi-sembunyi ataupun juga secara jahar, kelihatan sama orang lain. Boleh gitu kelihatan orang lain? Boleh, yang penting dijaga hatinya. Bahkan akan berpahala kalau niatnya mengajak orang lain, memotivasi dan menyemangati orang lain. Kayak saya mau wakal diasupkeun ngarah loba batur heula, karak diasupkeun misalnya, katingali kuno lain sambil diomongkeun, nih saya berinfak, ayo kita berinfak, tapi dijaga hatinya. Jangan sampai si Haji Muhyiddin engke lamun aya domba di kalungan hamba Allah, maka hamba Allah itu saya cenah. jadi tekaci ya tentang aya kelasna nya. Hamba Allah itu nama, tapi dibeja-beja. Hamba Allah itu saya cenah gitu. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan. Kemudian ini juga paling berat nih. Wa yadra'una bil hasanati as-sayyi'ata. Kemudian mereka itu juga berupaya untuk membalas keburukan orang lain dengan kebaikan yang diberikan pada orang itu. Ini berat. Ya. Da kita mah biasanya ya tidak lumrah lamun teu kitu teh. Lamun batur nyabok dicabok deui itu lumrah. Ya. Batur nyabok nasakali 10 kali puas pisan gitu. Itu lumrah, tapi tidak sesuai dengan tuntunan ajaran Islam ya. Ketika orang lain menyakiti kemudian dibalas dengan menyakiti, itu boleh atau tidak? Boleh, tapi susah ngukurnya gitu. Nah, maka dalam hal ini bahwasanya memaafkan orang lain ngajebengan dibalas ku seuri kan hese, tapi luar biasa pahalanya gitu. Nah, makanya ada penjelasan bahwasanya ada 4 apa 3 ya? 4 hal yang memang berat tapi pahalanya luar biasa. Yang pertama adalah memberi pada orang yang pelit. Hese, batur pelit ngapain ngasih? Dia juga pelit. Aing leuwih pelit deui bisa. Kedua adalah menyambung tali silaturahim pada orang yang tidak pernah berkunjung pada kita. Nah, naonan maneh ketarang anjang ka urang kejang kudu nganjang segala. Seterusnya. Kemudian yang ketiga adalah memaafkan pada orang yang berbuat buruk atau berbuat jahat atau berbuat dolim kepada kita. Oh iya, 3. Ini berat luar biasa, tapi pahalanya berat luar biasa, tapi pahalanya juga luar biasa. Nah, maka dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan prasyarat orang yang nanti akan masuk ke surga ya, bersama dengan keluarganya. Ini membalas kejahatan orang dengan kebaikan, itu berat. Atau memaafkan itu juga berat gitu. Makanya ketika Allah menjelaskan tentang ciri orang bertakwa dalam surat Ali Imran, itu dalam hal ini Allah menjelaskannya bahwasanya memaafkan itu ditempatkannya kedua setelah menahan kemarahan, wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anin nas. Tidak dipisahkan ayatnya, tapi afina 'anin nas itu setelah kadhiminal ghaidh
Ya. Kita marah, misalnya saya marah nih. Kalau saya mau mengendalikan kemarahan itu sehingga disimpan tidak terekspresikan baik dalam perkataan atau perbuatan, saya bisa. Asal mau. Kalau terekspresikan berarti keinginannya kurang kuat. Gitu dalam hal ini. Ngomong kali itu ke dia malah. Berarti itu mah terekspresikan. Tapi kalau kita mau menahan kemarahan sehingga tidak terekspresikan baik lewat perkataan atau perbuatan, itu bisa. Asal kita mau. Makanya oleh Allah dipertamakan disebutnya wal qadhiminal ghaidha gitu. Jadi orang yang mengekspresikan kemarahan, dia berarti tidak ada keinginan yang kuat untuk menahan kemarahan. Gitu dalamnya. Ya. Kemudian baru wal afina ninnas, dan yang memaafkan sesama. Itu kedua disebutkannya. Karena memaafkan itu berat. Misal sebagai contoh, ada orang yang ada masalah kemudian diislahkan, kemudian bersalaman. Maka lihat besoknya atau berikutnya, hari-hari berikutnya, ketika bertemu, apa yang terjadi? Dia cair lagi suasananya, nanya, saling nanya dan lain sebagainya, atau dingin-dingin saja. Kalau dingin-dingin saja berarti dia belum legowo, belum memaafkan sesungguhnya. Karena ciri memaafkan yang sesungguhnya, dia cair lagi seperti halnya sebelum terjadi sesuatu. Ya, di antara kedua orang tersebut. Makanya dalam hal ini kalimat al-afin itu dikeduakan penyebutannya karena itu terlalu berat. Itu lebih berat daripada menahan kemarahan sehingga tidak terekspresikan. Itu mah bisa setiap orang asal mau. Itu dalam hal ini. Misalnya kalau saya ingin mengendalikan kemarahan tidak terekspresikan, ya tinggal pergi saja keluar rumah, misalnya cari tukang bakso, udah beli bakso, makan bakso, minta yang levelnya sabaraha gitu. Nu rada pisan gitu. Terus seep basona ke masjid, wudu, salat syukrul wudu 2 rakaat kalau mau misalnya, lepet tidur insyaallah. Ya, begitu bangun tidur cenghar. Ya. Masih kena aya marahna ngabaso deui. Kan kalau misalnya anjuran Nabi mah kalau kita marahnya dalam keadaan berdiri duduk. Kalau duduk masih marah juga coba tiduran gitu dalam hal ini. Kemudian di hadis lain kata Nabi, kemarahan itu dari syaitan. Syaitan itu terbuat dari api. Tidak ada yang bisa memadamkan api kecuali air. Maka kata Rasul, ketika muncul rasa marah dalam diri kalian, segera kalian berwudu. Gitu. Tapi kita seringkali lupa itu. Itu dalam hal ini. Ya. Maka dalam hal ini harus dilatih. Kalau dilatih, insya Allah bisa. Dalam hal ini ya. Biasa ditagih kira ke istri sayanya. Aduh, mana tadi? Wa yadra'una bil hasanati as-sayyi'ata. Nah, kemudian kata Rasul, kata Allah, ulaika lahum uqbaddar. Mereka itu adalah orang-orang yang bagus tempat kembalinya. Mereka itu adalah orang yang akan mendapatkan tempat kembali yang bagus. Tempat kembali yang bagus apa maksudnya? Di sini jelaskan, jannatu adnin. Mereka akan ditempatkan di surga Aden. Surga Aden itu dalam penjelasannya surga yang di tengah, tapi tengah dalam konteks tingkatannya, peringkatnya tingkatan. Kalau yang tertinggi kan dalam konteks tingkatan surga Firdaus ya. Nah, Aden itu di tengah. Maka kata Nabi bahwasanya kalau mau minta surga kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan nanggung, mintalah surga Firdaus. Karena surga Firdaus itu surga yang paling tinggi dan paling tengah. Tapi paling tengah bukan dalam konteks derajat dan tingkatan. Paling tengah posisinya di tengah, pinggir tengah kan begitu. Sehingga dalam hal ini kalau diibaratkan pemandangan, ketika kita berada di tengah, di posisi tengah, maka akan kelihatan kemana-mana pemandangannya. Kan kelihatan indah gitu kemana-mana. Nah, surga Firdaus itu surga paling tinggi dan di tengah posisinya. Tapi Aden di tengahnya, tengah dalam konteks tingkatan. Maka dalam hal ini orang yang tadi sabar, kemudian menegakkan sholat, berinfak, kemudian juga memaafkan sesamanya, bahkan berbuat baik walaupun mereka misalnya berbuat buruk, maka ditempatkan di surga Aden. Kemudian apakah dia saja? Enggak. Di sini dikatakan yadkhulunaha wa man salaha min abaihim. Mereka akan masuk surga wa man salaha min abaihim, dibarengi dengan orang-orang yang soleh min abaihim, ke atasnya. Min abaihim, dari moyang mereka, bapaknya, kakeknya, terus buyutnya terus ke atas. Neneknya, ibunya, neneknya terus ke atas. Wa man salaha min abaihim, kemudian wa azwajihim, dan juga istri-istri mereka. Dengan istri-istri kita nanti
Nanti kan di surga itu paling tidak kita nih bapak-bapak, ibu, bapak-bapak paling tidak kita akan diberikan dua bidadari. Satu bawa dari dunia, ya. Kemudian satu lagi yang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau dua kayak parebut mah di dunia, di surga mah mau parebut, ya. Dua, ya. Kemudian mana yang lebih hebat? Nah, di sini tuh kita harus bangga dengan istri kita yang salehah ini, ya. Bahwasanya kata sahabat, ya Rasul, bidadari mana yang lebih cantik? Bidadari yang dibawa dari dunia atau bidadari yang Allah sudah siapkan di surga? Maka Rasul mengatakan bidadari yang lebih cantik adalah bidadari yang dibawa dari dunia, ya istri kita itu, ya, nanti ke surga. Makanya dalam hal ini ya harus berupaya keras untuk tetap menapaki kesabaran agar berada dalam ketaatan. Nanti happy ending ke surga bareng dengan istri kita, dengan putra-putri kita, gitu dalamnya. Maka dalam ini Allah menjelaskan lagi, wa man salaha min abaihim wa azwajihim, kemudian wa dzurriyyatihim, dan keturunannya berarti ke bawah. Keturunannya ke bawah, anaknya, cucunya, terus cucunya beranak lagi, cucunya beranak lagi, bercucu lagi, terus dalam hal ini akan semuanya dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi catatannya tadi itu, catatannya beriman dan beramal soleh. Dan di antara wujud amal soleh itu adalah bersabar ini. Dengan sabar inilah kita akan mampu bersama-sama dengan keluarga kita menghadirkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sabar itu nikmat yang paling berharga bagi kita yang Allah anugerahkan kepada kita. Sehingga mungkin saya sering katakan bahwa misalnya ketika seseorang tidak ada dalam komunitas kebaikan seperti begini, itikaf nih misalnya seperti begini, maka kemungkinannya nikmat nikmat sehatnya mungkin yang sedang dihentikan, sedang sakit misalnya, sehingga tidak. Misalnya, oh dia sehat tapi ternyata tidak ada juga, boleh jadi berarti nikmat sempatnya yang sedang tidak ada, sibuk luar biasa sehingga tidak sempat bersama-sama dengan kita. Oh enggak, dia sehat juga waktunya luang, tidak sibuk misalnya, oh berarti ini nih nikmat sabarnya yang belum Allah berikan. Sehingga dalam hal ini dia tidak menahan diri dari sesuatu yang membuatnya jauh dari masjid untuk itikaf. Dia paksakan, ya Allah bismillah walaupun capek, ya Allah bismillah walaupun riweuh, ya Allah bismillah walaupun banyak tugas, ya Allah bismillah walaupun ini dan lain sebagainya. Ini adalah peluang yang Allah berikan. Belum tentu juga besok kita masih akan hidup. Belum tentu nanti di malam ke-25 ini nama kerariweuh, belum tentu malam 25 masih diberikan kesempatan, ya. Angkewe da cek Rasulullah di malam ke-27, iya memang ada hadisnya. Tapi siapa yang bisa menjamin kita masih akan hidup sampai malam ke-27? Gitu loh. Nah, maka dalam ini yang kita tahu adalah hari ini kita masih hidup. Pada jam ini kita masih diberikan kesempatan, maka maksimalkan saja. Sehingga walaupun misalnya qadarullah, ini kesempatan terakhir yang Allah berikan kepada kita, paling tidak kita sudah memaksimalkannya dan kita akan husnul khatimah gitu. Harusnya mah diajak semuanya, keluarga kita, putra-putri kita, ajak. Jangan bapak-bapaknya doang dan ibu-ibunya, saya ajak. Seperti anak saya juga gitu dalamnya. Tapi memang ya itu kadang hese oge gitu dalam ini. Hese nya kadang hese. Anak saya teh ikut. Nu kecil sigana peureum nu gede teh ikut dalam hal ini. Kadang mungkin dalam itulah bahwasanya kita jarang memaksa atau mungkin kita kebingungan gimana caranya gitu dalam ini. Kan kita sementara ini berharapnya mudah-mudahan dengan dakwah bilhal artinya kita baca Quran ditarikeun nya, kemudian izin itikaf ke masjid, harapannya oh iya aku juga mau, tapi ternyata henteu oge gitunya. Baca Quran ditarikeun kalah begitu kadenge keur baca Quran tau keur naon nya gitu. Puguh urang mah ditarikeun teh nyontohan gitunya dalam hal ini. Dalam dipaksa bisikan sudah beda. Sudah dewasa mah. Tapi kalau misalnya berprinsip cuek oke misalnya biarin we tuh. Keun we da geus boga pilihan hirup masing-masing. Catatan amalnya geus boga masing-masing. Dari mulai teng dewasa biarkan. Nanti dia akan mempertanggungjawabkan sendiri-sendiri. Tidak begitu. Itu darah daging kita. Itu aset kita. Itu keturunan kita. Itu dalamnya. Kita harus merawatnya. Idealnya kan begitu dalam hal ini. Kita tidak bisa cuek sesungguhnya. Tapi terkadang kita terbentur dengan cara mungkin yang kita belum tahu. Ya. Kalau dipaksa ya mungkin bisa saja. Tapi dalam hal ini sangat boleh jadi ketika dipaksa itu tidak menyadari. Ya. Walaupun mungkin ada peribahasa lebih baik dipaksa masuk surga daripada diikhlaskan ke tempat yang sebaliknya. Itulah. Ya lebih baik dipaksa masuk surga. Gitu. Lebih baik dipaksa untuk berada dalam kebenaran gitu, daripada diikhlaskan
terjerembab pada kekeliruan. Maka dalam ini hadirin wal hadirat jamaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang berdasarkan kepada ayat ini bahwa memang Allah akan mempertemukan, akan menghimpun kita bersama dengan keluarga kita, bahkan dengan keluarga besar kita, itu dalam hal ini. Tapi dengan catatan tadi itu, beriman dan beramal soleh. Tinggal tugas besar kita adalah memagari keluarga kita agar senantiasa berada dalam koridor ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita alhamdulillah sudah bersama dengan keluarga kita di surga, maka kata Allah, mana tadi? Wal malaikatu yadkhuluna alaihi min kulli babin. Kemudian malaikat pada datang, ya, pada datang nyamperin kita di surga dengan keluarga kita dari semua pintu, min kulli babin, dari setiap pintu surga. Pintu surga agak berapa, Bu? Pak, pintu surga ya seberhiji? 8 ya. 8. Tak, kayak pasiah Nadia eta. Pintu surga ya 8. Pintu neraka ya seberhiji? Ulah loba teuing pintu neraka mah. Seberhiji pintu neraka? Kan 12 nih. Pintu neraka ayat 7. Pintu neraka ayat 7. Taib. Pintu surga yang nama-namanya ada. Ya, di hadis-hadisnya. Taib, khair insyaallah. Ya. Baik ya. Lain ini bahwasanya malaikat masuk tuh dari semua pintu surga sambil berkata, apa kata malaikat? Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Itu kata malaikat kepada kita dan keluarga kita setelah menempati surga. Salamun alaikum, keselamatan, kedamaian, kesejahteraan bagi kalian. Bima sabartum, itu adalah dikarenakan kalian telah bersabar. Itu buah dari kesabaran kalian. Sabar dalam melakukan ketaatan, sabar dalam menghindarkan diri dari kemaksiatan, sabar dan tangguh dalam menghadapi segala ujian. Buahnya adalah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fa ni'ma uqbaddar. Sungguh betapa indah, betapa nikmat tempat kembali kalian. Ya surganya Allah Subhanahu wa taala. Selelah apapun, sepenat apapun kita beribadah kepada Allah di surga, kepada Allah di dunia, maka nanti ketika kita ke surga hilang itu semua gitu. Makanya penghuni surga begitu masuk surga, kata Allah di ayat lain, mereka berkata, alhamdulillahilladzi adhaba anil adha, alhamdulillahilladzi adhaba anil hazan gitu. Bahwasanya segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan semuanya dariku, kesedihan ya, dan juga kepenatan tentunya. Di surga itu tidak ada lagi lelah dan lain sebagainya. Tinggal happy ending di surga mah. Nganukur ulin jeb ulin, healing dan healing di surga mah. Gitu dalamnya. Enggak ada lagi syariat, enggak ada ketentuan apa-apa. Tinggal happy di surga mah. Biarlah kita lelah di sini, tapi nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama mengatakan, kata mereka, Allah karim. Saya lupa teks Arabnya yang artinya seperti begini. Bahwasanya kepenatan taat kita kepada Allah akan hilang dan akan tetap pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga halnya kenikmatan maksiat kita di dunia dalam hal ini. Ya. Kenikmatan maksiat kita di dunia akan hilang dan akan tetap azabnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal ini bahwasanya selelah apapun, sepenat apapun kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ingat itu. Kepenatan itu akan hilang dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ya. Hadirin hadirat jamaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga terkait dengan hal ini bisa kita lihat juga di surat At-Tur ayat 21 ya. Tadi surat Ar-Ra'd 22 sampai 24, sekarang surat At-Tur ayat 21. Kata Allah, "Walladzina amanu wattaba'tum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum." Kata Allah, dan orang-orang yang beriman, wattaba'tum dzurriyyatahum biimanin. Kemudian keimanannya itu diikuti oleh keturunannya. Ya, dia keturunannya beriman, kemudian mampu menjaga suhu keimanannya, derajat keimanannya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, alhaqna bihim dzurriyyatahum, aku akan kumpulkan mereka bersama dengan keturunan-keturunannya, wa ma'alatnahum min amalihim min syai'in,
dan aku tidak akan mengurangi sedikit pun dari pahala kebaikan mereka yang telah mereka lakukan. Gitu. Maka dalam hal ini bahwasanya alhamdulillah kita sudah menjadi bagian keluarga yang beriman, dijaga, dikokohkan ya keimanannya, ketauhidannya, keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disamakan, diupayakan seimbang, sama semuanya derajat keimanannya, tentunya dengan saling menguatkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga nanti ketika ke surga itu tidak harus ada yang menunggu suaminya ke surga duluan istrinya, atau sebaliknya, kan cuma saling nunggu. Bagaimana kita ke surga bersama-sama tanpa harus mampir dulu di neraka. Berarti itu suhu keimanannya, derajat keimanannya harus disamakan, yaitu dengan senantiasa meningkatkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Hadirin wal hadirat jamaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wasilahnya seperti apa? Bagaimana caranya untuk supaya bisa memagari dan menjaga keluarga sehingga dalam hal ini kita bisa ke surga bersama-sama. Saya mencoba untuk menjelaskan di sini, boleh ditambahkan silakan atau dikurangi. Yang pertama caranya ya dalam hal ini akrabkan keluarga dengan Al-Qur'an. Keluarga kita akrabkan dengan Al-Qur'an, jangan sampai mereka asing ketika melihat Al-Qur'an itu. Ya, akrabkan, dekatkan dengan Al-Qur'an. Ya, paksa untuk senantiasa berinteraksi dengan Al-Qur'an, paling tidak membacanya gitu. Walaupun mentadaburinya belum bisa, paling tidak membacanya. Akrabkan dengan Al-Qur'an. Kenapa? Satu, sebab Al-Qur'an menunjukkan jalan yang lurus. Al-Qur'an akan senantiasa memberikan dan menunjukkan kita kepada jalan yang lurus ya. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian alasan kedua adalah bahwasanya Al-Qur'an menjadi syafaat nanti. Kata Rasul, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumil qiyamati syafi'an li ashabihi. Baca. Nabi tidak menyuruh dalam hadis ini untuk tadabbur, tapi baca. Artinya bahwa standar minimal interaksi kita dengan Al-Qur'an itu membaca Al-Qur'an. Kata Nabi, bacalah Al-Qur'an karena nanti dia akan menjadi pembela kita, pemberi syafaat bagi kita di akhirat kelak ya. Kemudian kenapa juga? Alasannya adalah karena Al-Qur'an akan menghantarkan kita ke surga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasannya man ja'alal qur'ana amamahu qadahu ilal jannah wa man ja'alal qur'ana khalfahu saqahu ilan nar. Kata Nabi, barang siapa yang menjadikan Al-Qur'an di depannya sebagai imamnya, sebagai acuan hidupnya, selalu dipelajarinya, didalaminya, ditadaburnya, diamalkan serta didakwahkannya, qadahu ilal jannah, maka Al-Qur'an akan membimbingnya, membawanya, menghantarkannya ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi barang siapa yang menjadikan Al-Qur'an di belakang, dilupakan Al-Qur'an, tidak didekatkan ke kehidupannya, tidak didekatkan ke keluarganya, maka Al-Qur'an itu justru akan menyeretnya kepada murka Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal ini Rasul juga mengatakan dalam hadis lain, kata Rasul, innallaha rafa'a bihadzal kitabi aqwaman. Saya lupa teks Arab berikutnya, yang artinya bahwa Allah akan mengangkat derajat suatu kaum dengan kitab ini, Al-Qur'an maksudnya, dan Allah juga akan menghinakan suatu kaum dengan Al-Qur'an ini gitu. Ya, Allah akan mengangkat derajatnya tentunya bagi kaum yang senantiasa berinteraksi dengan Al-Qur'an. Kalau menghinakan ya berarti dia lupa dengan Al-Qur'an. Itu adalah ini. Nah, maka nanti di akhirat kelak kata para ulama bahwasanya Al-Qur'an imam menjadi penolong bagi kita atau penghujat bagi kita. Di Al-Qur'an. Di rumah ada Al-Qur'an, tapi cuma dikeprukin doang setiap hari teu aya lebuan, tapi Al-Qur'an belum pernah berubah bentuknya, atau misalnya lecak dan tidaknya masih seperti awal dibeli karena tidak pernah disentuh, tidak pernah dibuka misalnya, hanya dikeprukin saja, debu-debunya dihilangkan. Al-Qur'an itu untuk dipelajari, dibaca, ditadaburi, diamalkan isinya gitu. Nah, maka caranya adalah diakrabkan dengan Al-Qur'an. Kata Nabi juga alasan lain adalah sebaik-baik manusia adalah manusia yang apa? Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Itu dalam ini. So, misalnya dalam hal ini kalau kita mau di keluarga kita, tinggal dibuat checklistan saja. Paling tidak misalnya setiap hari baca Quran, jangan dulu ditarget. Setiap hari we heula baca Quran, keun bae. Mau 2 ayat, mau sayat, sehalaman, 2 halaman. Pokoknya tiap hari baca Quran. Checklist. Oh, hari ini baca alhamdulillah, hari ini baca alhamdulillah. Keun bae heula. Jangan dulu ditarget harus sajuz. Terlalu berat. Jangan dulu bertahap saja. Paling tidak mau dulu baca Quran. Ya, itu adalah poinnya. Diupayakanlah gitu. Kemudian upaya kedua adalah jaga salat 5 waktu. Jaga salat 5 waktu, dititipkan. Kan suka bawa HP, alhamdulillah.
Waktu sholat diingatkan. Sudah waktu sholat neng, sudah waktu sholat nah atau kak atau apalah panggilannya. Yuk kita sholat gitu. Atau tanya sudah sholat belum dan lain sebagainya ya dalam hal ini. Kemudian kenapa juga sholat? Sholat menjadi bingkai pewaris surga Firdaus yang saya sampaikan tadi. Bisa dilihat silakan di surat Al-Mu'minun ya. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Ini awal. Terus nanti di akhirnya alladzina hum ala shalawatihim yuhafizun. Salat lagi di awal salat, di ujung salat. Ini adalah pewaris surga Firdaus gitu dalam ini. Kemudian kenapa juga salah satu pintu surga adalah pintu salat. Ini nanti di surga ada pintu salat. Ketika Nabi menjelaskan tentang pintu surga yang 8, maka Nabi menjelaskan di hadis tersebut salah satu pintu surga namanya ada pintu salat. Jadi orang yang ahli salat ya, ahli. Berarti kalau ahli sudah hebatnya. Fatihahnya di sana paskeun. Sudah ahli itu dalam hal ini ya. 4 rakaat semenit selesai. Orang sudah ahli ya. Bukan itu maksudnya. Ahli salat bukan itu. Tarawih 11 rakaat 10 menit selesai. Geus ahli iya, bukan. Bukan itu maksudnya. Ahli salat maksudnya rajin salatnya. Ya. Kalau bicara rajin salat, gambarannya jangan salat fardu. Kalau orang setiap kali waktu sholat kemudian sholat fardu, gak usah disebut rajin, itu mah sudah kewajiban gitu. Yang rajin sholat mah yang mengerjakan sholat sunat, tidak pernah absen, itu rajin sholat. Paling tidak rawatibnya, yang 10 rakaat paling tidak yang sunnah muakkadah. Makanya dalam ini lagi-lagi nih sekalian muhasabah. Kalau yang punya target misalnya sebelum Ramadan sholat berjamaah rawatib tiap waktu sholat tidak ditinggalkan, tinggal dihitung. Sampai hari ini paling tidak yang gampang ya 20 hari ya. Sehari semalam paling tidak 10 rakaat lamun rawatibnya doang. Yang muakkad. Qabla subuh 2, qabla zuhur 2, ba'da zuhur 2, ba'da maghrib 2, ba'da isya 2. Berarti kali 20. 2 kali 2 iya 20. 2 kali 2 berarti sudah 400 rakaat. Kalau misalnya mau sedikit muhasabah selama Ramadan ini ya. Tapi kan kita jarang ya dalam ini. Karena mungkin dalam ini itu tadi kita jarang juga membuat targetan sehingga dalam hal ini sulit untuk mengevaluasinya. Kemudian juga dalam hal ini kenapa salat? Orang yang menegakkan salat berarti ia telah membuat perjanjian dengan Allah bahwa dia akan dimasukkan surga. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Rasulullah SAW, barang siapa orang yang menjaga salatnya, salat 5 waktunya, maka ketika itu berarti dia telah membuat janji dengan Allah bahwa dia akan dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam ini. Salat sangat luar biasa. Kenapa juga salat? Karena salat menjadi penentu amal. Maksudnya kalau salat kita diterima, amal yang lain diterima. Salat ditolak, amal yang lain juga ditolak. Itu dalamnya. Kemudian juga upayanya adalah biasakan keluarga berpuasa. Karena di surga ada pintu khusus Rayyan namanya. Kemudian pahala puasa tidak ada bandingannya. Ya, ketika sahabat minta diperintahkan oleh Nabi dengan satu perintah, maka Nabi mengatakan alaika bisawm, kata Nabi, perbanyak oleh kalian puasa. Kenapa? Karena puasa itu la idla lahu, tidak ada bandingannya pahalanya. Kemudian juga dalam hal ini jauhkan keluarga dari sifat hasad. Ini hese. Orang lain ganti naon. Aduh. Beli naon deui eta. Boga naon deui eta. Ganti naon deui. Aduh. Jauhkan dari sifat hasad kan. Alhamdulillah ya Allah, tetangga saya sudah kebeli apa, sudah punya apa, aku juga pengen ya Allah berikan kepadaku kemudahan untuk mendapatkan itu. Boleh? Boleh. Itu bukan hasad. Itu dalam hal ini bukan hasad, itu mah butuh. Maka dalam hal ini hilangkan hasad. Kenapa? Nah, dulu pada masa Rasulullah SAW, Rasul ketika bersama dengan sahabat di hari pertama ketika itu, kata Rasul, kalau kalian mau melihat ahli surga, maka sebentar lagi akan datang di hadapan kita ahli surga. Datanglah seseorang nenteng sendal dengan tangan kiri, jenggotnya basah habis berwudu. Kemudian di hari besok Nabi duduk lagi dengan sahabat dan mengatakan lagi, kata Nabi, sebentar lagi akan datang ahli surga. Datang lagi orang yang sama. Di hari ketiga Nabi mengatakan begitu, akan muncul sebentar lagi orang ahli surga. Datang orang yang sama. Ada sahabat yang penasaran, datanglah ke rumahnya sambil berbohong, "Fulan, saya ada masalah dengan ayah saya. Sampai saya bersumpah saya tidak akan kembali ke rumah ayah saya. Bolehkah saya nginep?" "Boleh," kata dia. "Silahkan." Padahal penasaran, cing boga amalan istimewa siga kumaha gitu. Sampai Rasul menyebutkan 3 kali berturut-turut dia penghuni surga, akan muncul penghuni surga, muncullah orang yang sama. Kemudian tengah malam dia ngelilir, barangkali dia rajin tahajud, ternyata tehudang. Cuman setiap kali ngelilir dia mengucapkan takbir Allahu Akbar gitu. Kemudian hari kedua, malam kedua juga sama, nggak ada yang istimewa. Malam ketiga juga sama. Akhirnya
dia memutuskan, ternyata biasa-biasa saja, nggak ada apa-apanya. Setelah balik gue. Nah, sahabat itu pamitan saja dan mengatakan, wahai fulan, sungguhnya aku tidak ada masalah dengan orang tuaku, hanya aku penasaran saja, aku ingin tahu amal istimewa yang kamu lakukan itu apa. Sampai Nabi berturut-turut mengatakan akan muncul orang ahli surga dan kamu yang muncul. Kemudian kata sahabat itu, aku memang seperti yang kamu lihat, nggak punya amalan istimewa. Kemudian kata sahabat itu, sudahlah kalau gitu aku pamit saja. Kemudian sebelum jauh sahabat itu pergi, dipanggil lagi, wahai fulan, sini, gitu. Memang aku tidak punya amalan istimewa kecuali seperti yang kamu lakukan, tapi alhamdulillah sampai saat ini aku tidak pernah memiliki rasa hasad terhadap sesamaku. Kemudian kata sahabat yang tadi, ini yang belum aku bisa, gitu. Makanya kalau kata Imam Ibnu Taimiyah, hasad itu adalah penyakit yang nyaris setiap orang tidak akan pernah bisa selamat dari penyakit itu. Tapi bukan berarti perlu dijadikan pembenaran, enggak. Hasad itu harus ditinggalkan gitu, jangan sampai. Kemudian, nah, nih, biasakan sholat malam, ya, biasakan sholat malam. Ini teorinya, biasakan sholat malam. Saya masih hese. Kemudian istiqomahkan dalam ketaatan. Istiqomahkan dalam ketaatan. Lihat surat Fussilat ayat 30. Innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ya. Kata Allah, orang yang mengatakan Rabbunallah tsumma istaqamu, kemudian dia istiqomah dalam ketauhidan dan ketaatan, maka saat sakaratul maut turun malaikat sambil mengatakan alla takhafu, jangan kalian takut, wala tahzanu, jangan kalian bersedih, akan tetapi wa absyiru, berbahagialah, bil jannati allati kuntum tu'adun, dengan kenikmatan surga yang telah Allah janjikan untuk kalian. Gitu adalah ini. Maka oleh karenanya hadirin wal hadirat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, tentunya apa yang menjadi obsesi kita untuk ditempatkan oleh Allah di surganya Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita tidak ingin ke surga itu hanya sendirian saja. Kita ingin bersama-sama dengan keluarga kita, bersama-sama dengan rekan-rekan kita, sahabat kita, dengan komunitas kita. Tentunya itu semua harus dibangun. Intinya adalah bagaimana kita membangun kesolehan sosial. Jangan sampai soleh sendirian. Biarin yang lainnya, yang penting aku rajin ke masjid, enggak. Biarin yang lainnya, yang penting aku dekat dengan Al-Quran, enggak. Biarin yang lainnya, yang penting aku rajin infak, enggak. Kita harus membangun kesolehan sosial. Dalam itulah dakwah yang harus dijunjung tinggi kita bersama. Dengan dakwah itulah kita dengan izin Allah insya Allah bisa menciptakan kesolehan sosial. Bahkan kita akan mampu membangun kesolehan di negeri yang kita cintai ini, sehingga pada gilirannya nanti dengan izin Allah Subhanahu wa taala, tentunya mudah-mudahan negeri yang kita cintai betul-betul menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, dan kita bisa menempati surganya Allah Subhanahu wa taala secara bersama-sama dan happy ending bersama-sama. Nanti kita bisa saling berkunjung lagi di surga dalam keadaan dan sunnah yang sangat luar biasa berbeda, ya. Barangkali ini saja yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, ya. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.